Islam yang alhamdulillah kita bersama. Yang saya hormati juga para asatidzah yang saya muliakan, yang tidak pernah lelah senantiasa membimbing dan mendidik anak-anak kita, dan juga yang saya hormati kepada para orang tua yang pada hari ini bisa hadir di tengah-tengah pelepasan dan wisuda anaknya, juga yang tidak lupa adalah kepada anak-anak tersayang yang hari ini merupakan hari terakhir kalian belajar di SD Al-Mu'min ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapat ini bisa menjadi pegangan, menjadi pembimbing bagi kalian senantiasa melanjutkan ke sekolah atau ke jenjang yang lebih tinggi. Wisuda angkatan kelima ini adalah merupakan momen di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, apalagi sekarang pemerintah Kabupaten Bandung sudah menyatakan bahwa di antara provinsi atau kabupaten di Jawa Barat ini Bandung masuk kepada wilayah yang termasuk zona merah, juga Ciamis yang paling tinggi. Nah, apabila untuk Kecamatan Paseh ini tidak masuk wilayah zona merah, jadi PPKM, apalagi PPKM itu sekarang lebih kepada mikro, artinya tingkat RW dan wilayah ini tidak termasuk kepada wilayah zona merah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan Allah dan kita bisa beraktivitas melaksanakan ibadahnya. Hadirin seperti rahimahullah, untuk wisuda angkatan kelima ini diikuti oleh 21 santri SD Al-Mu'min yang alhamdulillah tadi disampaikan untuk melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu ke jenjang menengah pertama. Itu ada 21 dari 21 itu 9 orang masuk ke pesantren, artinya pesantren terus di dalamnya sanawiyah. Dan yang 9 orang masuk ke SD Al-Mu'min yang alhamdulillah di sana juga nanti ada pola pembinaan, pola pendidikan menggunakan kurikulum pesantren. Dan yang juga ini masuk negeri, mudah-mudahan dan disampaikan tetap istiqomah melaksanakan atau melanjutkan apa-apa kebiasaan yang di sini sudah dilaksanakan, seperti tilawah Al-Quran, lalu sholat duha, dan kebiasaan-kebiasaan ibadah yang lainnya. Untuk angkatan ini, Bapak berharap yang pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa selama mendidik kalian memang di antara guru ini mohon maaf kepada ibu-ibu selaku orang tua, saya paling disebut killer, artinya tiada lain tujuannya Bu, tiada lain adalah untuk membentuk perilaku atau akhlak anak-anak kita agar senantiasa mereka mentaati sebuah aturan atau norma yang berlaku, wabil khusus di SD umumnya di tengah-tengah masyarakat. Karena yang tadi bahwa SD ini mendidik anak di SD bukan untuk menjadi expert, untuk menjadi ahli atau menjadi orang hebat di bidang, bukan, tapi adalah pembentukan dasar, yaitu sekolah dasar artinya membentuk karakter terhadap perilaku anak-anak kita. Artinya kalau sudah diberi pendidikan dasar, karakter dasar, insya Allah anak-anak tersebut nanti ketika melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka sudah ada bekal agar mereka bisa menyesuaikan diri dengan sistem dan norma yang berlaku di sekolah tersebut. Maka dari itu saya selalu mengingatkan kepada anak-anak saya sendiri, karena pada dasarnya bahwa ibu mungkin di rumah anak ibu, tapi ketika di sekolah dari jam 1 sampai setengah 2 ini anak-anak gurunya, termasuk anak-anak saya. Sehingga di sini guru sama memperlakukan anak-anak ibu itu seperti kepada anak-anaknya. Khawatir, ingin dirempah kalau anak-anak kita bisa keluar dari jalur, keluar dari norma, terutama norma-norma agama. Maka kami senantiasa menegur dalam rangka membimbing, mengarahkan agar anak-anak kita tahu mana yang baik dan mana yang salah. Nah, ini merupakan sebuah konsekuensi logis karena tadi dikatakan bahwa sekolah di Al-Mu'min itu adalah dalam rangka pembentukan karakter anak-anak, dibiasakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah,
dan mereka akan menjadi bekal ketika mereka melanjutkan atau ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, harapan kami ketika anak-anak selesai dari sini, di sini dibimbing ada pelajaran umum, ada pelajaran pesantrenan, ada pelajaran akidah akhlak, Quran hadis, dan pelajaran-pelajaran keagamaan yang lainnya. Agar dirosah tersebut, dirosah Islamiyah tersebut, ini menjadi bekal pengetahuan bagi anak-anak kita. Dan harapan kami ketika anak-anak melanjutkan itu jenjangnya masih terus. Artinya pelajaran tersebut masih terngiang, masih terus dipelajari oleh anak-anak kita. Nah, maka harapan kami sejak awal bahwa harapan yaitu anak-anak ketika selesai di SD Al-Mumin ini melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu dalam bentuk pesantren atau sekolah-sekolah yang berbasis pesantrenan, berbasis keagamaan. Mudah-mudahan yang lainnya juga sama, yang ke sekolah umum di sana mungkin ini peran bapak ibunya, orang tua senantiasa membimbing kebiasaan-kebiasaan di sini terus dilanjutkan di rumah dan terus dilanjutkan di sekolah tempat mereka menimba ilmu. Dan harapan kami juga tiada lain, kami tidak meminta kepada anakku sekalian meminta materi, tapi ini adalah merupakan sebuah investasi lah bagi para guru. Meskipun di sini bukan PNS, semua PNS-nya pegawai negeri Sadang, juga P3K juga nggak tahu nih, P3K juga belum ada, bahkan paling juga nanti ada yang hubungan dengan pemerintah itu ada program PPG atau sertifikasi. Baru 1 orang di sini itu yang mengikuti atau yang mendapatkan sertifikasi. Dan tujuannya bukan itu jelas, karena apa yang didapatkan secara materi ini kecil lah dibandingkan dengan investasi kita untuk tujuan ukhrawi, untuk tujuan akhirat. Tadi disampaikan, saya juga terkesan dengan hadis tersebut bahwa kelak nanti akan datang dalam arti ketika ibu bapaknya termasuk mungkin guru-gurunya yang nanti ketika oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, mereka bertanya keheranan tentang masalah mengapa saya dimasukkan kepada surga yang begitu indah dan begitu dalam arti begitu tinggi pada waktu itu. Nah, diantaranya adalah melalui wasilah biistighfari waladika kelak. Artinya dengan istighfarnya anak-anak kita. Nah, ini yang menjadi harapan kami juga bahwa kelak nanti atau begini, artinya kami tidak meminta materi, kami tidak meminta harapan apa-apa selain kalian mendoakan kepada guru, di samping kepada orang tua juga kepada guru-guru kalian. Dan ini merupakan investasi jariah bagi para guru di sini. Dan nanti akan datang amalan atau pahala yang akan datang kepada kita ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita yang tidak bisa membaca bismillah misalkan, sampai mereka bisa membaca bismillah, sampai mereka mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh kita. Dan itu jelas merupakan investasi dan jariah bagi kedua orang tuanya dan guru-gurunya. Jadi mudah-mudahan di harapan sini para guru dan seluruh stakeholder di SD Al-Mumin Pesantren Islam 169 Pasir, harapannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan di sini kalian setiap saat mendoakan guru-guru kalian sebagai bentuk kecintaan dan sebagai bentuk kalian bersyukur kepada Allah. Di antaranya adalah melalui wasilah guru-guru sehingga kalian bisa mendapatkan ilmu dan bisa beraktivitas beramal soleh, di antaranya melalui wasilah guru dan orang tua. Mudah-mudahan wisuda hari ini dan pelepasan siswa-siswi SD Al-Mumin angkatan kelima ini membawa keberkahan dan menjadi pemicu penyemangat bagi kalian untuk senantiasa kalian beramal soleh di jenjang-jenjang berikutnya. Untuk selanjutnya, dalam hal ini saya akan membacakan SK penetapan kelulusan siswa SD Al-Mumin angkatan kelima.